Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Ye Shall Receive Power, halaman 21 paragraf yang kedua. Di sana dicatatkan kita harus senantiasa mengisi pikiran kita dengan Kristus dan mengosongkan dari keegoisan dan dosa. Teman-teman, mari kita pertama-tama perhatikan kehidupan Kristus. Kita tahu bahwa Kristus adalah raja di atas segala raja, bukan? Dan kita pun tahu bahwa yang namanya raja, dia memiliki segalanya. Dia memiliki kehormatan, dia memiliki harta, dan lain-lain. Apalagi Kristus ini adalah raja di atas segala raja. Tentunya jauh melebihi apa yang raja-raja di dunia ini miliki. Iya kan teman-teman? Tetapi di tengah-tengah posisi Kristus yang adalah raja di atas segala raja ini, apakah Kristus menunjukkan sifat yang egois, sifat yang mementingkan diri sendiri? Mari kita lihat teman-teman, di dalam Filipi, pasal yang kedua, ayat yang kelima, dilanjutkan dengan ayat yang ke-6, 7, dan 8. Mari kita membaca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Melihat dari ayat yang baru saja kita baca, teman-teman, Kristus sama sekali tidak menunjukkan sifat yang mementingkan diri sendiri, sifat yang egois. Kita tahu bahwa ia adalah raja di atas segala raja, tetapi ia memilih mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita tahu teman-teman bahwa Kristus mati di kayu salib adalah memang untuk kita, supaya kita bisa selamat. Iya kan teman-teman? Inilah ketidakegoisan atau sifat yang tidak mementingkan diri sendiri yang Kristus mau tunjukkan kepada kita. Apakah Kristus memikirkan posisinya di surga? Apakah Kristus memikirkan, oh nanti saya hidupnya sengsara di bumi. Nanti saya kalau bantu manusia, saya nanti kehilangan posisi saya di surga. Apakah Kristus memikirkan seperti itu, teman-teman? Tentunya tidak ya, teman-teman. Dia memilih untuk menjadi sama dengan kita dan mati di kayu salib, supaya kita bisa selamat. Nah, lebih lanjut teman-teman, mari kita selidiki apa yang menjadi salah satu motif ketidakegoisan Kristus. Apa yang menjadi salah satu alasan mengapa Kristus tidak mementingkan dirinya. Mari kita melihatnya teman-teman di dalam 1 Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16 dicatatkan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Teman-teman, inilah yang menjadi salah satu alasan, salah satu motif kenapa Kristus tidak mementingkan dirinya. Kenapa Kristus tidak egois. Adalah karena Kristus mengasihi kita. Ketika kita berdosa dan akan binasa dengan hukuman akan dosa itu ya teman-teman. Kristus melihat kita yang tanpa harapan ini. Dan karena Kristus mengasihi kita, maka dari itu ia lebih baik mengosongkan dirinya. Ia yang adalah raja, dia lebih memilih untuk menjadi sama dengan manusia. Karena apa sekali lagi teman-teman? Karena Kristus mengasihi kita. Inilah yang menjadi salah satu dasar atau alasan mengapa Kristus tidak mementingkan dirinya dan lebih memilih untuk menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita. Mari kita teliti dan selidiki hati kita, teman-teman. Apakah kita masih memiliki tabiat yang egois?
Apakah kita masih mementingkan diri kita sendiri? Ketika kita ingin membantu orang, ketika kita ingin melayani orang, apakah teman-teman masih ada pikiran bahwa untuk apa saya membantu, untuk apa saya melayani? Toh nanti hidup saya tidak mudah, toh nanti hidup saya jadi sengsara, jadi susah. Jadi untuk apa saya harus membantu dan melayani orang? Teman-teman, kalau kita masih punya pikiran seperti ini, itu berarti kita masih egois. Itu berarti kita masih mementingkan diri sendiri. Mari kita teladani Kristus, teman-teman. Mari kita teladani apa yang sudah dicontohkan oleh Kristus. Mungkin, teman-teman, karena kita belum mengasihi saudara kita. Kristus mengasihi kita sehingga ia tidak memiliki sifat yang mementingkan diri sendiri. Dan kalau kita pun masih belum mencintai sesama kita, mengasihi saudara kita manusia, marilah kita datang kepada Tuhan, supaya kita diberikan hati yang baru. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Maka kita berdoa dan percaya bahwa kita akan memiliki hati yang baru itu yang Tuhan janjikan. Sehingga ketika kita sudah memiliki hati yang baru, dan kita mengasihi saudara kita, sama seperti Kristus yang mengasihi kita, maka sifat mementingkan diri sendiri itu, sifat egois itu tidak akan ada lagi di dalam diri kita. Karena kita mengasihi saudara kita. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita untuk meneladani Kristus, meneladani karakter yang tidak mementingkan diri sendiri yang sudah dicontohkan kepada kita. Dan motif dari Kristus adalah karena Ia mengasihi kita. Marilah teman-teman kita juga meminta hati yang baru kepada Tuhan, supaya kita bisa mengasihi saudara kita, sehingga kita bisa melayani, menolong sesama kita dengan rasa yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi karena kita mengasihi mereka. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.